Shalom. Shalom. Terima kasih pada teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Kita akan mulai dengan ibadah pada siang hari ini. Kita angkat satu pujian yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Baik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita mengangkat satu pujian yang berkata, Roh Kudus Kau hadir di sini, dan doa pembukaan akan dipimpin oleh Saudara Juliusika. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Baik, sebelum kita masuk ke akan ibadah ini, mari kita siap hati masuk dalam doa. Kita berdoa. Ibadah masuk doa yang diselenggarakan pada siang hari ini adalah itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Saudara Juliusika yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Kita pindah ke acara berikutnya, yaitu kesaksian. Mungkin dari teman-teman yang ingin bersaksi atau melewat pujian atau kesaksian pribadi, kesempatan saya berikan. Namun sebelum itu kita mengangkat satu pujian yang berkata, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi ku sampai Tuhan datang. Bersaksi ku sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi ku sampai Tuhan datang. Baik, kalau tidak ada teman-teman, kita tinggal ke acara berikutnya, yaitu penyampaian firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita sambut hamba Tuhan dengan satu pujian yang berkata, lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu.
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya yang hidup, mari kita menyerap Tuhan dalam doa untuk diminta tuntunan dan hikmat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak telah berkumpul satu padu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, tetapi penuhilah kami dengan roh hikmat-Mu agar kami dapat bijak menyampaikan isi firman-Mu, dan pakai hamba-Mu yang berbicara agar apa yang menjadi pembahasan hamba-Mu, biarlah itu boleh menjadi satu penyampaian dari padamu Bapa. Inilah doa kami, sambut kami, amin. Baik, pembacaan firman Tuhan yang saya pilih terambil di dalam Roma 10 ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang ke-9. Saya ulangi, Roma 10 ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-9. Jika sudah ketemu, katakan amin. Amin. Baik, saya akan membacakannya untuk kita semua. Bunyi berikut, kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percayalah dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Shalom. Shalom. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan, dan saya akan merenungkannya secara singkat, bahwa ketika kita berbicara tentang iman, maka kita harus ingat bahwa seberapa banyak kita telah memuliakan nama Tuhan, dan berapa banyak kita telah menyakiti hati Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun dapat mengukur hal itu, karena dosa adalah hal yang mutlak, hal yang rahasia Tuhan. Tetapi kerap sekali manusia terus menerus berbuat. Nah, dengan adanya kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat membenarkan hidup kita dengan cara bagaimana kita memperbaiki hidup kita, bertobat dan teruslah berbuat baik. Nah, di dalam ayatnya yang ke-8, di sini menjadi tumpuan maksud dari firman ini, yaitu tetapi apa katanya. Nah, tetapi apa katanya ini artinya kata siapa. Ini kita perlu garis bawahi, ini kata siapa. Pasti bertanya-tanya di hati kita bahwa siapa yang berkata. Nah, tetapi apakah katanya? Nah, ini adalah kata Yesus. Bunyinya demikian, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Nah, kita bicara dua konteks. Yang pertama adalah mulut dan hatimu. Tetapi di sini saya mau menambahkan sedikit, yaitu pikiran atau logika. Kenapa saya tambahkan demikian? Karena kita kembali ke masa awal mula penciptaan, di mana manusia itu menjadi sempurna, menjadi spesial di mata Tuhan ketika dia berbeda dari makhluk hidup yang lain. Karena dia dikaruniai dengan logika sebagai makhluk sosial yang dimana tidak dimiliki oleh makhluk lain. Sehingga saya menambahkan di sini
Artinya begini, saudara-saudara perlu tahu bahwa ketika paduan antara pikiran, hati, dan mulut itu akan menjadi suatu keputusan yang mutlak. Karena apa? Saya menyimpulkannya sedemikian rupa. Ketika pikiran dan hati membicarakan sesuatu hal yang sama tetapi tidak dikaitkan dengan mulut, maka itu sia-sia. Karena dia berpikir dan dia satukan dalam hati, tetapi dia tidak mampu mengungkapkannya. Yang kedua, ketika kita hanya pakai pikiran dan mulut, tetapi tidak pakai hati, sia-sialah juga pujian kita terhadap Tuhan. Apabila kita hanya memakai salah satunya, atau kita berparu dengan lainnya, itu tidak mutlak juga. Karena apa? Ketika perpaduan ini, ketika pikiran memikirkan tentang suatu pandangan tentang Kristus, dan di mana hati berkata bahwa ya saya setuju, dia memutuskan, kemudian dihantar ke mulut, dan mulut berbicara bahwa saya memuji Tuhan dengan kekuatanku, akal pikiranku dan hatiku, maka disitulah lengkaplah semuanya. Sehingga saya mengajak teman-teman untuk bagaimana kita berpikir bahwa iman itu bukan hanya melalui mulut dan hati, tetapi bagaimana kita limpahkan logika kita di dalamnya. Demikian perenungan singkat dari saya, dan untuk kita mensyukurinya, mari kita hadirkan dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah menerima ayat emas-Mu yang kami harapkan bahwa itu akan terus memperbarui hidup kami hari lepas hari, dan tidak hanya cukup sampai di sini, tetapi ajarilah kami untuk melakukan hal-hal yang baik. Apabila kami didapati melakukan hal yang bodoh, maka tegurlah kami, berikanlah kami jalan agar kami tidak sesat di dalam mencari-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya kembalikan. Terima kasih kepada Saudara Lexi yang sudah memimpin kita dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan ini sangat jelas buat kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan pindah ke acara berikutnya, yaitu korban persembahan. Namun sebelum kita memberikan korban persembahan kita, saya minta Saudara Immanuel untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan, Engkau tahu isi hati kami, walaupun bukan semua banyak yang kami berikan, tetapi sedikit yang kami akan kami berikan. Namun kami percaya Tuhan, Engkau datang menyertai kami dan memberkatilah segala sesuatu yang sudah kami berikan di dalam persembahan ini. Dan doa sembahyang kami Tuhan, kami datang hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian yang berkata, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang Kau beri, berilah sekarang. Tuhan nanti balaskan, memberkati Kau selamanya. Terima kasih atas korban persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersyafaat kepada Tuhan, namun doa syafaat ini akan dipimpin oleh Saudara Immanuel. Sebelum kita menghadap Tuhan dalam doa, persiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas kasih sayang penyertaan-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami. Hingga sampai hari ini kami masih dalam keadaan sukacita dan sehat selalu. Karena itu kami mohon
Engkau selalu ada di sisi kami, Engkau selalu menyertai kami dimanapun kami berada, dimanapun kami pergi. Tuhan, firman sudah jelas untuk hidup kami ke depannya Tuhan. Semoga semua yang diberitakan lewat hamba-Mu yang sudah jadi pemberita ini menjadi berkat untuk masa-masa yang akan datang. Tuhan, Engkau mari menyertai kami, tuntunlah langkah hidup kami, dan satukanlah kami dalam satu iman dan satu roh. Sehingga semua ini kami menjalankan sesuai dengan firman yang sudah kami dengar Tuhan. Engkau beri memberkati kami, keluarga kami, dan semua yang ada di sekitaran kami melalui pemerintah, RT RW hingga sampai sekolah dan gereja pun Tuhan, Engkau mari menyertai kami semua, karena kami semua saling membutuhkan untuk satu sama yang lain. Tuhan, lewat doa ini Engkau selalu ada, Engkau mendengarkan kami, walaupun sedikit kami minta, tetapi kami percaya Engkau akan memberikan yang lebih besar untuk hidup kami. Dan berdoa sama kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ampunilah dosa kami. Amin. Terima kasih kepada Immanuel yang sudah memimpin kita dengan doa. Tuhan berkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada kesempatan ini. Kita mengakhiri, namun sebelum kita mengakhiri, kita memuji Tuhan dengan satu pujian, yaitu Gembala Baik. Gembala baik bersulinan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaikkan aku berteduh di padangmu putih jauh berkenang. Oh Gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terang benih. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu. Kami memulai dengan ibadah kami, dan kami mendengarkan sedikit kebenaran dari padamu, firman-Mu yang sudah menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Pada saat kesempatan ini kami akan menyelesaikan ibadah kami dengan baik ya Tuhan, dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Engkau menyertai kami sepanjang selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Shalom. Sampai jumpa. Weh, Tuhan terus sayang kita.